إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Allah masih memilih kita. Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk kita menjawab seruan Allah Azza wa Jal. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukim, sebagai pria dewasa, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam teruntuk baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan melainkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi tak jarang daripada manusia, tak jarang daripada kita tertipu dengan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya." Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia tersebut tidak lain tidak bukan adalah la'ibun, permainan, walahwun, senda gurau, tertawa ketawa ketiwi, wazinatun, dan perhiasan. Masing-masing kita menghias dirinya, masing-masing kita menghias kendaraannya, masing-masing kita menghias rumahnya, menghias pakaiannya, sehingga dampaknya adalah watafakhurum bainakum, kita saling berlomba-lomba, watakathurun fil amwali wal aulad, memperbanyak anak, memperbanyak harta benda, dan dengannya kita saling berbangga diri di hadapan manusia yang lain. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah gambarkan bagaimana kehidupan dunia, bagaimana sikap seorang muslim ketika berada di kehidupan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun ghoriban aw abir sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing yang tidak ada yang kita kenal, seperti perantau, aw abir sabil, atau seperti orang musafir yang sedang mampir di suatu pohon dan ia berteduh di bawah pohon tersebut. Artinya ahibati fillah rahimakumullah, sebagian kita atau kebanyakan kita menganggap dia akan kekal hidup di dunia, sehingga dia upayakan tenaganya, dia kerahkan waktu dan hartanya untuk kehidupan dunia. Kita hidup di dunia ahibati fillah rahimakumullah tidak lepas daripada maslahat dan mudarat. Ada manfaat dan ada mudarat. Apapun itu, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada mudarat yang mahdoh 100% di dunia ini.
Tidak ada maslahat manfaat yang 100%. Pasti ada manfaat, pasti ada mudarat. Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jal, tak jarang daripada kita bekerja untuk menggapai rizki, maslahat, untuk menafkahi anak istrinya, maslahat. Tapi tak jarang maslahat tersebut digapai dengan mudarat. Dia harus pergi berangkat kerja, dia harus tinggalkan istrinya, dia harus berangkat dari tempat pekerjaannya, dari rumahnya menuju tempat pekerjaannya, hujan-hujan, bahkan sebagian sampai harus meninggalkan istrinya sekian waktu, mudarat. Tapi dia nampak di hadapannya ada maslahat yang ingin ia capai, maka dia raih maslahat tersebut meskipun menghadapi mudarat. Seorang yang ingin mendapatkan titel yang tinggi, sarjanakah, doktorkah, maslahat. Tapi maslahat ini diiringi dengan mudarat. Dia harus belajar, dia harus bayar, dia harus menghafal, dia harus tinggalkan keluarganya, dia harus rela berjibaku belajar siang dan malam demi menggapai maslahat yang ia mimpikan tersebut. Seorang pedagang yang membuka toko, dihitungnya berapa pejalan kaki yang lewat, berapa berkendaraan yang lewat, maka dia buka toko tersebut dan dia bayar sewanya di depan sekian puluh juta, karena baginya ada maslahat. Meskipun dia harus korbankan biaya di depan 20 juta, 30 juta, karena dia menganggap dia akan dapatkan sesuatu yang lebih maslahat. Akan tapi ahibati fillah rahimakumullah, semua angan-angan di atas apakah pasti dia dapatkan? Tidak. Seorang yang bekerja siang dan malam, apakah dia mendapatkan gaji yang cukup untuk kehidupan anak istrinya? Belum tentu. Seorang yang belajar mendapatkan titel yang tinggi, apakah dia mendapatkan titel tersebut? Juga belum tentu. Banyak mahasiswa yang sampai semester 14 akhirnya di DO. Begitu pula orang yang berdagang, dia kerahkan modalnya di awal, ternyata buntung bukan untung. Itulah kehidupan dunia yang kita menganggap di sana ada maslahat, ternyata belum tentu kita dapatkan. Dan lihat bagaimana perjuangan kita untuk menggapai maslahat yang belum tentu tadi. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla, andai kata maslahat yang kita inginkan tercapai, nafkah dia dapatkan, titel dia dapatkan, alhamdulillah dagangannya laris. Pertanyaan berikutnya, berapa lama dia mendapatkan maslahat tersebut? Berapa lama dia menikmati maslahat tersebut? Tidak lama. Seorang yang rela bayar makanan yang mahal sesuai harga dengan rasanya, tapi berapa lama makanan itu bertahan? Melewati kerongkongan, selesai. Seorang yang rela pergi bertamasya, jalan-jalan, dia kerahkan biaya dan waktunya untuk menuju destinasi wisata, alhamdulillah dia dapatkan. Setelah itu apa? Letih, penat, biaya yang habis, dan begitulah hakikat kehidupan dunia. Ahibati fillah rahimakumullah. Kita kerahkan tenaga kita, kerahkan biaya, waktu kita untuk sesuatu yang belum tentu kita dapatkan. Andai kata pun kita dapatkan sesuatu itu tersebut, tidaklah bertahan lama. Ada orang bermaksiat, ahibati fillah rahimakumullah. Dengan maksiat dia berharap mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Dia beli narkoba, dia minum minuman keras, dia pergi ke tempat prostitusi. Apakah kebahagiaan tersebut ia dapatkan sehingga dia rela kerahkan waktu, dia keluarkan biaya? Belum tentu. Andai saja ketenangan tersebut ia dapatkan, berapa lama bertahan kenikmatan tersebut? Yang tersisa apa? Penyesalan dan dosa. Maka kaum muslim dirahmati Allah Azza wa Jalla, orang yang cerdas adalah orang yang bisa menimbang mana maslahat dan mana mudarat. Dan dia tidak tertipu dengan mudarat yang ada padahal di belakangnya
maslahat yang besar, dan dia tidak tertipu dengan maslahat yang ada padahal di belakangnya mudarat yang besar. Kaum muslimin dirahmati Allah azza wajal, kita hadir di tempat ini juga mudarat. Kita tinggalkan pekerjaan kita tinggalkan rumah kita berangkat mendengarkan khutbah, letih, ngantuk, tidak boleh main handphone, tidak boleh tidur, mudarat. Tapi ada maslahat yang besar, pahala yang besar. Seorang berangkat sholat berjamaah juga mudarat. Berangkat siang hari, tengah terik matahari, mudarat. Tapi dia mengharapkan pahala yang besar dan itu maslahat. Setelah ia pulang daripada sholat Jumat, hilanglah letih tersebut. Setelah dia pulang dari sholat berjamaah, letihnya pun hilang. Yang bersisa adalah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin dirahmati Allah azza wa jal, mari kita timbang-timbang mana maslahat, mana mudarat. Dan seorang muslim wajib dia melihat maslahat untuk kampung akhirat. Kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih. Neraka, surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang mudarat. Yang ingin masuk surga, pasti dia harus melalui tahap-tahapan yang tidak enak. Tapi seseorang yang yakin, percaya, ada iman di dalam hatinya, dia akan faham ada maslahat yang akan saya tuju, dan itu pasti. Beda dengan perkara dunia yang kita kerahkan tenaga dan biaya untuk sesuatu yang belum pasti tadi. Sementara ibadah yang kita kerjakan ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi SAW, meskipun ada mudarat, ada mafsadat yang kita hadapi, sisanya adalah maslahat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Ibadallah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga ilustrasi di atas memberikan gambaran kepada kita bagaimana kehidupan dunia. Ilustrasi berikutnya, seorang yang sedang sakit dan dia mendapatkan wasiat daripada dokter untuk minum obat. Minum obat itu pahit, minum obat itu tidak enak. Tapi ketika dia faham, dia ingin sembuh, maka sesuatu yang tidak enak ini harus dia tempuh, bagaimanapun dan apapun itu caranya. Begitu pula sikap seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, meskipun di hadapan matanya sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu belum terbiasa, dan ia harus yakin ada pahala yang besar di belakangnya. Kemudian ihbati fillah rahimakumullah, kenapa seseorang sangat mencintai kehidupan dunia? Tidak lain tidak bukan karena dua faktor. Pertama, karena syahwat. Karena syahwat. Setelah syahwatnya selesai, maka selesai urusannya. Kedua adalah karena kebiasaan. Seorang yang hobi mancing, mungkin sebagian mengatakan apa enaknya mancing, tapi karena hobi mancing dan dia sudah terbiasa, maka dia pun cinta. Maka lihat kebiasaan kita, apakah sesuai dengan syariat. Ketika tidak sesuai, tinggalkan. Dan kita cari sesuatu yang memang diridhai oleh Allah azza wa jal. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mempersiapkan kehidupan yang sesungguhnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون